Viral itu bukan soal hoki, itu mitos. Ini faktanya, jangan skip. Pasti pernah kan, mimpi konten Anda jadi viral? Siapa sih yang nggak mau? Tapi, gimana kalau ternyata obsesi buat viral itu justru bisa ngebunuh brand Anda? Nah, kali ini kita bakal bongkar habis mitos ini berdasarkan buku Social Media Success for Every Brand. Nah, ini dia nih, pertanyaan keramat. Bisa nggak bikin kami jadi viral? Kayaknya setiap agensi media sosial pasti pernah deh dapat pertanyaan ini. Seolah-olah ada satu tombol ajaib yang tinggal ditekan, terus boom, sukses instan. Tapi beneran ada nggak sih jalan pintas kayak gitu? Coba bayangin deh, ada sebuah startup yang terobsesi banget sama ide ini. Mereka yakin kalau aja Mark Cuban nge-retweet mereka sekali, cuma sekali aja, semua masalah keuangan mereka bakal beres dan mereka bakal jadi unicorn berikutnya. Ini nih fantasi solusi ajaib yang sering banget ngejebak banyak brand. Oke, sekarang kita lihat dari sisi yang benar-benar beda. Ini cerita nyata dari penulisnya sendiri, yang nunjukin betapa kacau dan gak terduganya sebuah keviralan itu. Lupain deh soal strategi, ini murni soal, kehidupan. Dan ini tweetnya. Saat ini sedang googling apakah air ketubanku baru saja pecah. Bayangin, di tengah kepanikan mau melahirkan di negara orang, apa yang dia lakuin? Yup, nge-tweet. Nggak ada tim PR, nggak ada jadwal konten, nggak ada apa-apa. Cuma kepanikan murni yang otentik banget. Dan coba tebak apa yang terjadi? Meledak. Dalam hitungan jam, tweet itu nyebar kemana-mana. Dari Argentina, ke jurnalis, ke selebriti, sampai masuk TV. Bener-bener badai media sosial yang lahir dari momen yang sama sekali nggak direncanain dan jelas di luar kendalinya. Oke, dengan semua sorotan global ini, publisitas gratis yang diimpi-impiin semua brand, hasilnya pasti gila-gilaan kan? Tawaran buku, kontrak sponsor, penjualan meroket, harusnya segitu ya logikanya. Jawabannya, nihil, nol besar, zonk. Nggak ada tuh tawaran buku, nggak ada sponsor, nggak ada dampak bisnis jangka panjang sama sekali. Semua kebisingan itu hilang gitu aja, secepat datangnya, cuma angin lalu. Nah, disinilah pelajaran pentingnya. Jadi viral itu ibaratnya kayak nyoba nangkep petir dalam botol. Mungkin aja bisa kejadian sekali, tapi ya nggak bisa direncanain, nggak bisa diulang, dan yang paling penting, nggak bisa dijadiin fondasi bisnis. Jadi, biar makin jelas ya, viral itu bukan strategi. Itu tuh cuma harapan, sama kayak beli tiket lotre dan berharap menang. Ngabisin waktu, tenaga, sama uang cuma buat nyoba jadi viral itu, ya sama aja kayak judi, dengan kemungkinan menang yang kecil banget. Biar kebayang bedanya ya, ngejar viral itu kayak main bingo, untung-untungan doang. Tapi, ngebangun brand, nah itu kayak atlet olimpiade yang latihan tiap hari. Butuh disiplin, konsistensi, dan kerja keras buat ngebangun sesuatu yang benar-benar kokoh. Jadi intinya, masalahnya di sini nih. Viral itu, 1, nggak bisa diprediksi. 2, nggak bisa dikontrol. 3, nggak bisa diulang. Dan kalaupun Anda lagi hoki banget, jarang banget hasilnya bisa jadi bisnis yang awet. Ibaratnya, nggak mungkin kan kita bangun istana di atas pondasi asap? Oke, udah cepet ya ngomongin apa yang jangan dilakuin. Terus solusinya apa dong? Kalau kita berhenti ngejar sensasi sesaat, kita harus fokus kemana? Jawabannya, mungkin kedengaran lebih ngebosenin, tapi percayalah, ini jauh lebih kuat. Ini dia jawabannya, lupain kembang api yang cuma nyala sesaat, mending kita bangun api unggun, fokus buat ngebangun brand yang kuat, otentik, dan konsisten. Bukan soal satu ledakan besar, tapi soal kehangatan yang stabil dan bisa bertahan lama. Nah, sekarang kita lihat gimana cara ini benar-benar jalan di dunia nyata. Ini bukan cuma teori loh, ini soal gimana kita ngubah klik jadi koneksi, dan koneksi itu jadi hasil bisnis yang beneran ada. Kenalin, namanya Wes Gay. Tahun 2016, posisinya lagi nganggur, tinggal sama mertua. Tapi alih-alih berharap dapat keajaiban viral, dia mulai membangun. Bata demi bata, dia konsisten bikin konten yang berharga buat bangun personal brand-nya. Gak ada jalan pintas, cuma kerja keras yang terarah. Dan akhirnya, semua itu terbayar. Dan ini hasilnya, $24.000. Bukan ketenaran 15 menit ya, tapi kontrak konsultasi senilai itu. Ini bukan hoki, ini adalah hasil nyata dari kerja keras yang disengaja buat bangun sebuah brand yang dipercaya orang. Jadi, sekarang pertanyaannya buat Anda. Sosial media Anda itu tiket lotre atau fondasi? Anda lagi berharap dapat satu keberuntungan besar yang tiba-tiba datang? Atau Anda lagi sabar ngebangun sesuatu yang kokoh dan awet, bata demi bata?
Coba deh direnungkan. 1 like itu tanda setuju, 1 share itu tanda peduli, dan 1 subscribe itu tanda kamu siap naik level.